kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kan kita sebelumnya sudah membahas tentang hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika menata ruang lab ya. Nah, yang selanjutnya mudah dikontrol. Tadi juga sudah dibahas ya, luas ruangan per personil, terdapat ventilasi. Ini penting sekali ya. Ventilasi ini penting sekali karena untuk menghilangkan rasa gerah atau penat bagi para pengguna lab saat tengah beraktivitas di dalamnya dan sebagai penetralisir suara di dalam ruangan. Jadi terbayang kalau misalnya labnya itu ventilasinya sangat kecil, pengap di dalam, kemudian ada beberapa reaksi yang yang sifatnya itu ketika udara kedap atau sirkulasi udaranya tidak terlalu baik menyebabkan reaksi menjadi tidak baik, atau misalnya dalam proses percobaannya itu malah menimbulkan bahaya gitu ya kalau sirkulasi udaranya tidak baik. Makanya itulah pentingnya ventilasi ini gitu. Selanjutnya lantai rata dan tidak licin. Ini juga kalau misalnya licin itu kan sangat berbahaya ya buat percikan gitu ya. Nah, ini standar minimum untuk membangun sebuah laboratorium sekolah. Untuk membuat suatu laboratorium sekolah yang nyaman dan aman, maka pemerintah mengeluarkan sebuah standar minimum ya untuk membangun sebuah laboratorium sekolah. Ini kita membahas tentang laboratorium sekolah karena kita sehari-hari kan berada di selama pembelajaran kan kita berada di sekolah gitu. Untuk laboratorium di industri bagaimana Bu gitu, kalian bisa cari sendiri ya. Kalian bisa cari sendiri bahan atau referensinya di YouTube. Ada beberapa referensi mengenai laboratorium di perusahaan, walaupun tidak detail karena laboratorium itu kan sifatnya cukup rahasia sebetulnya dari setiap perusahaan gitu. Tapi kalian bisa cari secara umum seperti apa ya. Ada beberapa industri yang cukup terbuka lah untuk untuk memberikan gambaran mengenai laboratorium di perusahaannya gitu ya. Ini kita akan membahas untuk di sekolah dulu gitu ya. Nah, laboratorium tidak boleh dibangun di arah mata angin, tadi udah dijelaskan. Kemudian kita tidak boleh dibangun juga di lokasi yang jauh dari sumber air gitu ya. Kemudian harus mempunyai saluran pembuangan tersendiri, harus terpisah jauh dari bangunan yang lain gitu. Itu fungsinya agar sirkulasi udaranya baik dan penerangan cahayanya juga memadai gitu. Kemudian selanjutnya, ruang untuk kegiatan belajar mengajar harus memiliki rasio minimal 2,4 meter persegi atau ruang persiapan adalah tempat guru dan staf lab. Seharusnya seperti itu ya, seharusnya ada ruang persiapan, ada ruang gudang ya. Ini kita berbicara idealnya lab sekolah ya. Kalau misalnya memang di sekolah kita belum labnya belum seideal ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita pernah belajar dan kita tahu lab yang ideal itu seperti apa ya. Jadi kita harus tetap bersyukur ya, kita harus tetap bersyukur dengan kondisi lab di sekolah kita ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kemudian tadi sampai di ruang gudang, ada ruangan harus memiliki pintu, jendela, dan lantai ya. Ini kalian dapat baca sendiri lah ya. Kalian dapat baca sendiri dan kalian bisa sambil membayangkan laboratorium sekolah seperti apa gitu ya. Karena ini sebetulnya kalian sudah paham, ibu rasa ini kalian sudah paham tentang tata letak lab gitu ya. Ini untuk meja juga. Nah, ini juga untuk meja digunakan. Mejanya tidak boleh terlalu pendek atau terlalu tinggi untuk siswa ketika melakukan praktikum ya. Ini fungsinya agar siswa juga nyaman ketika melakukan praktik gitu ya. Kursi juga begitu, mejanya juga
dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini infrastruktur laboratorium. Itu fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah laboratorium, antara lain lokasi, konstruksi, pintu darurat, jenis bahan untuk meja, atap dan dinding, dan lain sebagainya. Untuk instalasi listrik di laboratorium itu yang pasti harus terang ya. Dan mungkin kalian praktikum itu dalam kondisi yang gelap gitu. Kemudian selama proses di laboratorium idealnya kita ada ada penunjang atau fasilitas penunjang seperti misalnya ada OHP dan lain sebagainya. Pun kalau tidak ada juga tidak apa-apa, yang penting ada papan tulis setidaknya. Karena mungkin kalau misalnya guru menjelaskan kepada siswa gitu ya, kalian mungkin bertanya, Bu ini seperti apa, itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi langsung bisa dijelaskan di lab saat itu juga gitu, dengan bantuan papan tulis gitu ya. Nah, memfasilitasi pekerjaan administrasi laboratorium. Ya, ini setidaknya ada komputer di lab ya, dan lain sebagainya. Oke. Instalasi listrik untuk keperluan proses pembelajaran yaitu eksperimen dan demonstrasi, merawat dan memelihara alat-alat laboratorium yang dapat dibersihkan dengan air, memelihara kebersihan laboratorium, dan untuk mencuci tangan. Ini maksudnya fungsi-fungsi dari pentingnya sumber air ya. Selanjutnya, nah ini harus ada nih instalasi gas. Karena apa? Ketika kalian tahu sendiri ya, gas itu penting banget di laboratorium. Untuk apa? Kalau untuk pemanasan ya, kalian melakukan uji nyala, kemudian kalian melakukan reaksi-reaksi yang perlu pemanasan dan lain sebagainya, destilasi, destruksi, itu kan butuh gas ya. Nah, ini penting sekali di laboratorium. Itulah kenapa di setiap laboratorium pasti ada instalasi gasnya gitu ya. Nah, instalasi gas di lab ini dibutuhkan untuk percobaan-percobaan yang menggunakan kompor atau pemanas bunsen seperti untuk memanaskan air dan sebagainya. Mebeler. Perlengkapan yang berupa mebeler harus perhatikan kualitas dan ukurannya. Misalnya mebeler itu apa? Misalnya meja perlu diperhatikan ketinggiannya, meja, kursi ya, itu perlu diperhatikan. Kursi laboratorium apabila memungkinkan ketinggiannya dapat diatur sehingga siswa atau mahasiswa dapat menyesuaikan dengan jenis kegiatan praktikum atau percobaan. Meja samping yang biasa dipakai untuk menyimpan alat-alat yang menetap umumnya terbuat dari cor beton dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Apa sih tujuan dari penataan ruang? Nah, di sini dijelaskan. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Jadi intinya kita melakukan penataan ruang itu biar ruangnya itu tidak ada yang mubazir gitu ya. Kalau makanan itu maksudnya semua letak ruangannya itu betul-betul sangat digunakan, sangat dipakai ketika praktikum gitu. Jadi tidak ada ruang-ruang kosong yang akhirnya menyebabkan terbengkalai begitu saja gitu ya. Itulah maksudnya kita sebelum laboratorium digunakan atau ketika kita sedang membangun laboratorium baru, kita perlu adanya layout atau penataan ruang laboratorium agar laboratorium digunakan sebaik mungkin ya, penataannya baik sehingga dapat mempermudah praktikan untuk melakukan praktikum. Untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya mengenai materi ini. Ibu rasa ini sudah cukup jelas ya di sini. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Dan untuk materi